guru pendidikan agama Islam SMA Negeri 18 Jakarta, dan saat ini sedang menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan di UIN Salatiga. Hari ini saya akan melakukan video praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 10.5 Rabu 26 Oktober dengan materi sumber-sumber hukum Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya semua? Baik anak-anakku semua. Hari ini hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, saya akan mengambil video pembelajaran tentang UKIN, ujian kinerja PPG dalam jabatan guru. Untuk itu anak-anakku semua, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dipimpin oleh ketua kelasnya. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, selanjutnya Bapak akan mengabsen kehadiran kalian. Kelas 10.5 Alif Ahmad Rizky ada, Bilkis Putri Rahma, Cika Apriani, Devi Fatmawati, Dinda Isri Monika, Zahra Ashifa, Zahra Nesa. Oke, baik, semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Anak-anak semua, pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pertemuan sebelumnya. Siapa yang masih ingat materi pembelajaran minggu sebelumnya? Oke, silakan. Ya. Oke, bagus sekali. Jadi ada berapa sumber hukum Islam? Ada Al-Quran, ada yang tahu nggak mengenai kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam? Saya Pak. Oke, silakan Nadia. Al-Quran memiliki kedudukan
dijadikan yang utama sebagai sumber hukum Islam karena bersumber langsung dari Allah. Kemudian hadis bersumber dari Nabi dan ijtihad bersumber dari ulama. Oke, bagus sekali. Kasih aplaus buat Claudia. Oke, anak-anak semua, pembelajaran kita pada hari ini akan melanjutkan tentang macam-macam sumber hukum Islam yang disebutkan tadi, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini anak-anakku semua, kalian bisa perhatikan di depan. Melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan dapat menganalisis macam-macam sumber hukum Islam, yakni Al-Quran, hadis, dan ijtihad, menyajikan hasil kerja berupa mind map tentang macam-macam sumber hukum Islam, dan melakukan kegiatan menjaga kebersihan kelas sebagai implementasi pemahaman terhadap macam-macam sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai hukum Islam. Anak-anakku semua, apa manfaat yang bisa kita dapatkan dengan memahami tentang macam-macam sumber hukum Islam ini? Manfaat yang bisa kita dapatkan anak-anakku semua dari pembelajaran kita tentang macam-macam sumber hukum Islam, agar kita menjadikan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai pedoman di dalam hidup. Orang yang tidak memiliki pedoman, tidak memiliki panduan dalam hidupnya, itu dia akan mengalami kegagalan dalam hidupnya. Maka sangat penting pelajaran kita pada pagi hari ini mengenal lebih dalam tentang apa yang menjadi pedoman di dalam hidup kita sebagai orang-orang Islam. Bisa dipahami? Oke. Anak-anak semua, untuk itu pada pembelajaran pagi hari ini, karena berkaitan melalui pembelajaran problem based learning, maka nanti Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya. Namun sebelumnya Bapak akan memberikan gambaran dulu mengenai tentang macam-macam sumber hukum Islam yang menjadi materi kita pada pagi hari ini. Silahkan kalian perhatikan video tersebut, amati, tulis yang penting-pentingnya, karena itu akan menjadi bagian diskusi kalian nanti dalam pengerjaan secara kelompok. Oke? Coba kita perhatikan alat-alat elektronik yang ada di sekitar kita. Handphone, laptop, kipas angin, televisi, kulkas, AC, dan lain sebagainya. Alat-alat tersebut dibuat oleh pabrik dengan diberi buku petunjuk penggunaannya. Buku petunjuk tersebut dimaksudkan agar alat tersebut digunakan dengan benar, sehingga awet dan tahan lama. Begitupun Allah dalam menciptakan manusia. Allah memberikan petunjuk pada manusia agar manusia bisa berperilaku dengan benar, sehingga bisa selamat dalam hidup di dunia dan di akhirat. Ajaran Islam bersumber kepada 3 hal. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis. Dan ketiga adalah ijtihad. Baik anak-anakku semua, setelah kalian menyimak video tadi, ya, kira-kira ada nggak yang ingin ditanyakan terkait video tersebut? Oke, silakan. Hanif, apa yang ingin ditanyakan? Apa perbedaan ibadah mahdah dan ghairul mahdah? Oke, tadi di dalam video itu ada penjelasan tentang ibadah mahdah dan ibadah ghairul mahdah, betul ya? Ya. Kira-kira ada yang tahu nggak? Pernah dengar nggak apa itu ibadah mahdah dan apa itu ibadah ghairul mahdah? Ya, Pak. Oke, silakan. Ibadah Bica. mahdah adalah ibadah khusus seperti menyembah Allah, contohnya itu sholat dan puasa. Sedangkan ibadah ghairul mahdah adalah ibadah umum, contohnya itu menjenguk orang sakit, bekerja, dan melakukan pekerjaan yang bermanfaat lainnya. Oke, bagus, tepuk tangan. Jadi, betul sekali ya, tadi jawaban teman kalian bahwa ibadah mahdah itu
ibadah khusus yang berhubungan dengan Allah yang diperintahkan oleh Allah seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Kalau ghairu mahda artinya secara umum seperti kita dalam arti bersilaturahim, kemudian menjenguk orang sakit, muamalah dan lain sebagainya, itu termasuk semua bagian daripada ibadah ghairu mahda. Oke, bagus. Baik, sekarang anak-anakku semua, setelah kalian mengamati video tersebut, saya minta kalian membentuk menjadi 3 kelompok. Kelompoknya seperti biasa yang pernah Bapak bagikan di awal pembelajaran menjadi 3 kelompok. Ada kelompok Al-Quran, ada kelompok hadis, dan ada kelompok Ijtihad. Oke, silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Sini kelompok 3. Itu Alif, Reji, sini. Setelah kalian sudah membentuk kelompok pertama ketuanya Pasha, nanti kalian akan membahas tentang macam-macam sumber hukum Islam beserta contohnya dalam kehidupan nyata kita. Kemudian kelompok 2 yaitu Rea ya akan membahas tentang hadis ya beserta contoh-contohnya dalam kehidupan nyata. Kemudian kelompok 3 kelompok Ijtihad, ketuanya adalah Rajwa. Rajwa nanti kamu membahas tentang macam-macam ijtihad dan bagaimana contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan nanti dibikin dalam bentuk mind mapping. Oke, perhatikan. Jadi anak-anakku semua, untuk memudahkan kalian dalam menyelesaikan tugas ini, kalian klik link yang Bapak sudah bagikan di grupnya. Itu banyak sumber-sumber atau materi-materi yang menjelaskan tentang macam-macam sumber hukum Islam dan contohnya dalam kehidupan nyata. Tinggal kalian klik link tersebut, maka diarahkan dari berbagai macam materi yang sudah Bapak siapkan terkait pembahasan kita pada pagi hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan mulai bekerja, kerjakan dengan baik. Lalu nanti setelah itu kalian presentasi dengan cara marketplace, kalian berkeliling antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Oke, silakan mulai kerjakan. Bapak kasih waktu kurang lebih 15 menit untuk berdiskusi dan menyelesaikan mind mappingnya.
presentasi dalam artian kelompok 1 nanti akan belajar ke kelompok 2, kelompok 2 akan belajar ke kelompok 3. Bisa dipahami ya? Bisa. Pernah kita praktekkan sebelumnya. Silakan mulai sekarang untuk melakukan presentasi masing-masing kelompok. Tadi kita sudah melakukan presentasi antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Kira-kira sudah bisa dipahami materinya hari ini? Oke. Dari pembelajaran kita pada pagi hari ini melalui problem based learning dengan pendekatan metodenya yaitu marketplace tadi secara berkelompok, anak-anakku semua kira-kira ada nggak yang bisa merefleksikan dari proses pembelajaran yang kita lakukan? Saya Pak, Oke, silakan Rizky apa? kami bisa saling bekerja sama dalam satu kelompok. Semua kelompok menjadi aktif pembelajaran, tidak membosankan, terjadi interaksi antara teman. Oke, bagus sekali. Jadi dari pembelajaran kita istilahnya kalian semua aktif ya? Ya. Kalian bekerjasama membuat mind mapping, kemudian ada interaksi antara kelompok 1 dengan kelompok yang Baik. Kalau ada nggak yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini materi macam-macam sumber hukum Islam? Saya Pak. Oke, silakan Raden. Hukum yang terdapat dalam Al-Quran pada 3 bagian, yaitu seperti berikut: 1. Akidah atau keimanan, 2. Syariah atau ibadah, yang ketiga Al-Quran menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku. Terus bentuk hadis sebagai sumber hukum Islam: 1. Menjelaskan ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, 2. Memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran, 3. Menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran, 4. Menetapkan hukum yang baru tidak terdapat dalam Al-Quran. Bentuk ijtihad sebagai sumber hukum Islam: ijtihad sebagai sebuah metode atau cara dalam menghasilkan sebuah hukum, terbagi dalam beberapa bagian, yaitu 1. Ijma, 2. qiyas, 3. masalah mursalah. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Raden. Ya, itulah kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, baik itu tentang Al-Quran, hadis, dan fikih. Sebagai uji pemahaman dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya ingin menguji pengetahuan kalian melalui kuisis. Silakan kalian kerjakan kuisisnya. Ini ada kodenya, saya sudah kirim di grup kelas. Kodenya juga bisa kalian lihat di depan, 2296467. Itu kode kuisisnya sebagai uji pengetahuan pada materi pagi hari ini. Silakan kalian masuk, login, kerjakan. Dua-dua
handphonenya silakan disimpan semua terlebih dahulu. Ya. Dari hasil rata-rata perolehan kuisisnya kalian sudah di rata-rata totalnya itu di angka 79. Artinya sudah melampaui KKN. Namun masih ada beberapa siswa yang belum tuntas, itu nanti akan kita perbaiki. Anak-anakku semua, silakan tolong perhatikan. Sebagai tugas ya untuk memperbaiki tadi yang remedial, karena masih ada beberapa nilai yang remedial, maka Bapak kasih tugas di rumah. Linknya nanti akan Bapak kirim melalui grup WA kelas. Silakan kalian kerjakan tugas itu di rumah masing-masing. Dan karena waktu tersisa kurang lebih 5 menit lagi, insya Allah untuk materi minggu depan, perhatikan materi minggu depan, yaitu kita akan berbicara tentang hukum ikhtilaf atau tentang hukum-hukum yang terdapat dalam sumber hukum Islam itu sendiri. Bisa dipahami? Bisa. Jadi kalian pernah dengar ada haram, ada wajib dan lain sebagainya. Ya. Itu nanti disebut dengan hukum taklifi, nanti akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Baik anak-anakku semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, karena sudah akan berganti jam pelajaran berikutnya, kita akhiri dengan bersama-sama berdoa kepada Allah agar pembelajaran kita bisa bermanfaat dan selalu memberikan keberkahan. Silakan siapa wakil ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Apa? Baik,